Dan yang mau tahu cara mengatasinya, simak terus. Kacer bakong banyak sekali tipenya. Tipe apaan sih? Sebut aja gitulah ya. Kadang ada yang bakong awal, bakong di tengah, bakong di akhir, bahkan bakong jalan. Kadang ada juga yang bakong sampai ngunci atau sampai akhir penilaian. Nah, sebaiknya sebelum mengambil langkah untuk mengatasinya, kenali terlebih dahulu penyebab kacer kita bisa bakong. Beberapa hal yang sering bikin kacer bakong diantaranya: yang pertama, kacer tidak kondisi. Maksudnya gimana nih? Burung yang dibilang nggak kondisi adalah burung yang sedang tidak dalam keadaan top performnya. Banyak sekali faktor penyebab burung kita tidak kondisi. Di antaranya perawatan kita yang tidak pas, kondisi fisik yang tidak stabil, tenaga atau powernya ngedrop, burung yang mau mabung, bahkan burung yang kelelahan. Untuk masalah yang ini, solusinya pada pola perawatan yang kita berikan. Nah, kebanyakan para pemula tidak sabaran saat mencari settingan kacernya. Hal inilah yang dianggap kerap jadi bumerang bagi perawatnya. Tidak sabaran dan tidak menganalisa karakter dan efek dari pola perawatan yang sudah diberikan atau settingan yang diberikan. Nah, akibat tidak bisa menganalisa atau tidak bisa melihat hasilnya dari perawatan dan settingan yang diberikan, berujung pada gonta-ganti settingan secara sembarangan. Alhasil, burung malah tidak karuan jadinya. Jadi, sebisa mungkin jangan terlalu cepat saat merubah settingan dan pola perawatan yang sudah ada ya. Jika ingin mengganti settingan, lakukan secara perlahan saja. Dalam merubah pola settingan ini, biasanya paling cepat itu dalam waktu 2 mingguan lah, itu standarnya. Perawatan yang asal-asalan cenderung membuat burung tidak stabil. Mulai sekarang jangan terlalu cepat atau sembarangan saat mengganti settingan atau pola perawatan ya. Jadi sekarang kalau ingin gonta-ganti settingan, dipikir-pikirkan dulu. Dan juga jika ingin merubah pola perawatan, sebaiknya diperhatikan dulu. Karena perawatan yang asal-asalan cenderung membuat burung tidak stabil dan kondisi fisiknya selalu berubah-ubah. Hal ini yang sering bikin kacer bakong di tengah ataupun bakong jalan. Selanjutnya, faktor tenaga atau powernya. Kacer yang terlalu banyak diumbar atau terlalu lama dijemur akan banyak menghabiskan tenaganya. Apalagi jika hal ini dilakukan setiap hari tanpa memperdulikan kemampuan dan kondisi fisik si kacer tersebut. Padahal sebenarnya burung yang untuk lomba itu cenderung butuh tenaga atau power yang besar untuk narung di atas gantangan. Jadi sebaiknya burung jangan terlalu diporsir untuk di kandang umbaran ataupun dijemur terlalu lama. Burung yang kehabisan atau tenaganya kurang juga kerap kali bakong di tengah atau di akhir. Makanya kebanyakan kacer-kacer juara itu banyak istirahatnya, khususnya hari-hari menjelang lomba. Kemudian masalah selanjutnya juga bisa karena kacer yang mau mabung. Kebanyakan kacer yang memasuki masa mabung tidak akan bisa nampil maksimal. Hal ini karena fisiknya tidak mampu untuk bertarung. Biasanya dia akan bakong jalan, bahkan ada yang sampai bakong kunci. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena memang burung tidak dalam kondisi yang top perform. Jadi istirahatkan dulu kacer dari gantangan. Nah, selain kondisi fisik burung yang sudah kita bahas barusan, ada juga penyebab lainnya, yaitu burung overbirahi. Burung yang overbirahi tidak akan tampil maksimal. Burung yang overbirahi juga biasanya cenderung bakong jalan atau bahkan bakong sampai ngunci. Yang parah itu udah nggak kondisi OB pula. Maka kacer biasanya akan jadi bakong ngunci atau bakong dari awal sampai akhir. Kalau untuk mengatasi kacer yang OB, simak aja di video yang sebelumnya. Karena di video yang sebelumnya sudah aku bagikan cara menurunkan kacer yang overbirahi atau cara mengatasinya. Jadi sebaiknya simak aja video yang sebelumnya. Selain dua faktor di atas, yaitu burung yang tidak kondisi ataupun burung juga yang sedang overbirahi, selanjutnya adalah burung yang terlalu emosi. Burung yang terlalu emosi atau terlalu over emosi yang biasanya disebut dengan OE cenderung nabrak-nabrak kandang dan biasanya disertai bakong.
Nah, burung yang emosinya tinggi cenderung bagong di menit-menit awal itu biasanya, atau bisa juga disebut bagong awal. Sebenarnya untuk burung yang terlalu emosi atau terlalu ngotot, perawatannya lebih gampang. Kacer yang punya emosi tinggi atau emosinya cenderung meledak-meledak, biasanya penjemurannya jangan terlalu lama, cukup 15 menit saja, maksimal 30 menit lah. Dan juga jangan main extra fooding yang efeknya panas seperti ulat hongkong atau ulat kandang dan juga undur-undur, itu nggak usah dikasih dulu ya. Sebaiknya main extra fooding yang dingin aja, bisa juga menggunakan kroto atau bisa juga menggunakan yang lainnya, misalnya ulat daun pisang atau yang lainnya. Menggunakan buah juga bisa sih. Burung yang over emosi, jadi nggak usah main extra fooding yang panas lagi ya. Jadi cukup main extra fooding jangkrik dan kerut aja. Atau bisa juga memberi extra fooding yang mendinginkan seperti buah dan lain-lain. Untuk burung kacer yang OE atau over emosi, mandikannya setelah dijemur, bisa pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung situasi dan kondisi si burungnya tersebut. Oh iya, untuk kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari video-video yang selanjutnya. Nah, itulah tips yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga di video selanjutnya kita masih bisa ketemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.